warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Adigumalasari. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kajian kritis mengenai isu keadilan dalam pendidikan dengan mengambil kasus peristiwa tragis yang dialami oleh siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pada awal Februari tahun 2026, Indonesia dikejutkan dengan peristiwa tragis yang dialami oleh siswa sekolah dasar yaitu kelas 5 yang diduga berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pada pemberitaan yang saya kaji, ditemukan bahwa siswa tersebut berasal dari keluarga dengan ekonomi rentan. Orang tuanya atau ibunya bekerja sebagai petani dan pekerja serabutan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Diduga tekanan yang dialami siswa berasal dari tekanan psikologis karena siswa tersebut tidak dapat membeli kebutuhan sekolahnya. Sekilas persoalan ini terlihat sepele, namun jika dilihat lebih dalam, kasus ini menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menjadi hambatan yang besar untuk menggapai akses pendidikan di Indonesia. Walaupun pendidikan dasar sering kita labeli sebagai pendidikan gratis, namun nyatanya atau dalam praktiknya masih terdapat biaya-biaya tidak langsung, seperti biaya untuk membeli alat tulis, untuk membeli buku, membeli seragam, dan untuk transport ke sekolah, yang dalam hal ini dapat menjadi hambatan ataupun menjadi sebuah beban berat bagi keluarga yang memiliki ekonomi kurang mampu. Dalam hal ini menandakan bahwa hak untuk berpendidikan di Indonesia belum sepenuhnya secara setara dan adil dirasakan oleh seluruh anak. Kasus ini tidak hanya dipahami sebagai tragedi individual, melainkan merupakan sebagai gambaran bahwa ketimpangan sosial yang masih nyata terasa adanya di Indonesia. Pendidikan tidak harusnya dinilai dari ada atau tidaknya sebuah sekolah. Namun pendidikan harus dinilai dari seberapa anak tersebut dapat memperoleh pendidikan secara nyaman, aman, dan bermartabat. Ketika seorang anak mengalami tekanan berat hanya karena tidak dapat membeli alat sekolah, maka hal itu menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya adil secara substantif. Paulo Freire menyebutkan bahwa pendidikan merupakan practice of freedom, di mana pendidikan membebaskan dan memampukan siswa tersebut untuk memahami realitasnya secara kritis. Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka sekolah belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang humanis dan emansipatoris. Kebutuhan alat tulis yang sebagaimana mudah harusnya dijangkau oleh anak-anak malah menjadi tekanan psikologis bagi anak tersebut. Hal ini kemungkinan menunjukkan adanya lemahnya deteksi dini terhadap kerentanan siswa, kurangnya dukungan sosial, serta dukungan sekolah yang belum cukup sensitif terhadap kondisi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu. Tekanan psikologis yang dialami anak bukan hanya persoalan internal, tetapi juga hasil dari situasi eksternal yang menekan. Anak-anak yang berasal dari keluarga rentan ataupun kurang mampu seringkali merasa takut, malu, dan kemungkinan terasing dari lingkungan pendidikannya atau lingkungan sekolahnya. Oleh karena itu, layanan kesehatan mental memang penting, tetapi hal itu tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem dukungan sosial dan lingkungan sekolah yang lebih aman serta suportif. Dalam konteks bimbingan konseling sendiri, kasus ini sangat relevan karena dapat menegaskan konselor bisa menjadi seorang advokat dan mediator. Sebagai advokat, konselor sekolah dapat mengidentifikasi siswa yang rentan secara ekonomi, sosial, dan psikologisnya. Kemudian, konselor sekolah dapat melakukan asesmen kebutuhan dasar, menghubungkan siswa dengan sumber bantuan, serta mendorong kebijakan sekolah yang lebih peka terhadap kondisi peserta didik. Sebagai mediator, konselor berperan sebagai menjembatani komunikasi antar siswa, guru, orang tua, sekolah, bahkan pihak eksternal seperti pemerintah desa maupun dinas terkait agar masalah siswa dapat diselesaikan secara kolaboratif. Sebagai kesimpulan, peristiwa ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berkeadilan secara substantif. Kasus ini bukan hanya persoalan individual, melainkan cerminan dari kemiskinan struktural, lemahnya perlindungan sosial, dan belum optimalnya sensitivitas sekolah terhadap kondisi peserta didik.
Oleh karena itu, orang tua, guru, konselor sekolah, dan pemerintah perlu bersama-sama bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, empatik, dan berpihak pada anak-anak yang rentan agar tidak ada lagi peserta yang kehilangan harapannya karena keterbatasan ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kasus ini menjadi refleksi bahwa pendidikan yang adil tidak cukup hanya tersedia secara formal, tetapi juga harus dapat diakses secara manusiawi dan secara utuh oleh seluruh peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.